Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai mendengarkan isi kitab 5 serangkai dengan judul Mencari Allah dan Menemukan Allah sesuai dengan intan berlian dan lu'lu' dan marjan tarekat Naqsabandiyah. Rangkaian pertama, judulnya Bismillahirrahmanirrahim. Resensi ke-28, Kebenaran Bung Karno Mencari Allah, Menemukan Allah. Masih berdengung dalam telinga saya mendengar pidato paduka yang mulia Presiden, bunyinya, "Saya berjalan melihat bintang-bintang bergemerlapan bulan Januari 1963 yang lalu. Dan dalam bulan yang sekarang ini selalu tertutup awan. Ini malam saya melihat bintang-bintang gemerlapan di langit. Pada waktu itu saya terharu mencari bintang gubuk penceng Southern Cross," kata orang Inggris. "Tapi bintang gubuk penceng alias Southern Cross itu belum tampak. Barangkali nanti insya Allah aku akan melihat bintang Southern Cross gubuk penceng itu. Saya melihat juga bintang Orion, Weluku," kata orang Jawa. "Saya mencari bintang Bima Sakti. Ini malam belum tampak. Tetapi bintang lain-lain beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu miliar. Dan pada waktu saya terharu, ya Allah, ya Rabbi, itu semuanya adalah buatanmu. Dan tiap-tiap bintang menyembah kepadamu. Engkau adalah Tuhan daripada bintang-bintang itu. Engkau, ya Allah, adalah Tuhan daripada manusia-manusia. Engkau, ya Allah, adalah Tuhan daripada binatang-binatang. Engkau adalah Tuhan daripada pohon-pohon. Engkau adalah Tuhan daripada rumput yang aku injak. Bahkan Engkau adalah Tuhan daripada pasir di bawah ini. Engkau adalah Tuhan daripada zat-zat yang kecil yang hanya bisa dilihat dengan mata mikroskop. Engkau adalah Tuhan dari seru sekalian alam Rabbul Alamin. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau pembuat alam semesta yang begini besarnya, pembuat matahari, pembuat bulan, pembuat bintang yang tiada terbilang jumlahnya." Demikianlah pidato Bung Karno pada malam nuzul Quran 17 Ramadan 1382 Hijriah. Izinkan saya mengutip kembali karangan saya sendiri, yakni saya kutip buku Islam dengan Muatan Skap jilid 1 halaman 49 sampai 59, yaitu, "Pada abad ke-15 tanah barat penduduknya dalam gelap gulita, bodoh dan dungu. Kesukaannya tak lain hanya berperang-perangan dan memperturutkan hawa nafsu. Kebanyakan buta huruf. Nabi Muhammad hidupnya 571 sampai 634 Masehi. Sepeninggal Nabi Muhammad, agama Islam menjalar ke tanah Eropa Barat. Kebudayaan yang dibawa agama Islam mempengaruhi orang Barat. Tuan Kopernikus lahir 19 Januari 1473 Masehi. Ia pergi ke Italia 1497 belajar ilmu bintang kepada Tuan Domenico Maria. Kopernikus mengumpulkan bukti-bukti. Bukti-bukti rangkaikan menjadi teori. Teori dikumpulkan, kemudian dibuat bermacam-macam percobaan. Mati Kopernikus, ilmu falak itu disambut oleh Tuan Galilea. Hidupnya 1564 sampai 1642 Masehi. Ia mengumumkan ilmunya, katanya,
bahwa bumi itu bulat dan berputar pada sumbunya. Lantas Galilea dilawan keras oleh kepala gereja. Akhirnya Galilea dibunuh oleh orang jahat disebabkan ilmunya berlawanan dengan orang banyak. Bukti-bukti yang ada pada Galilea dipusakakan turun-temurun kepada murid-muridnya. Mati 1 ganti 100, mati 100 ganti 1000. Dari sehari ke sepekan, dari sepekan ke sebulan. Habis bulan berganti tahun. Dari seabad-seabad memakai ongkos ribu miliun. Uang dinafkahkan untuk menyelidiki rahasia alam cakrawala itu. Pada abad ke-19 yakni sesudah memakan waktu beratus-ratus tahun, maka ahli falak itu menyiarkan hasil penyelidikannya, yaitu barang-barang yang mula-mula sekali adanya ialah sebangsa gas. Gas itu berpusing. Perpusingan benda gas itu bergumpal-gumpal, lagi panas seperti lumpur, lagi sangat bercahaya. Itulah yang dinamai matahari. Matahari berpusing-pusing ratusan ribu tahun, akhirnya terjadilah 8 pecahannya. Yang 8 pecahan itu yaitu bumi dan 7 bintang-bintang. Ke-8 pecahan matahari itu tidak bercahaya dirinya, malahan semuanya mendapat cahaya dari matahari. Bumi dan bintang yang 7 itu ditarik matahari berkeliling-keliling. Di sekeliling matahari, bumi ini bulat. Ia berputar pada sumbunya 24 jam sekali putaran. Bulan itu pecahan bumi, dan bulan itu mengelilingi ibunya, yakni bumi, dan bulan itu berpusing-pusing pula pada sumbunya. Keduanya, bumi dan bulan itu, mengedari matahari. Bulan pun tidak bercahaya, ia mendapat cahaya dari matahari. Bulan itu bukanlah ada yang belah seperti sabit atau bulan sabit, bulan purnama, sebab demikian rupa bulan ialah tempatnya berlain-lainan atau berpindah. Demikianlah dimaklumatkan oleh ahli falak bangsa barat, dan banyak pengumumannya yang lain-lain tidak mudah menuliskan di buku kecil ini. Segala yang diumumkan ahli falak itu diterima baik waktu itu oleh orang pandai-pandai. Bahkan sampai hari ini tak seorang juga yang membantahnya, sedang penyelidikan mereka berdasarkan Wetenskap modern. Saudara pembaca, marilah kita surut ke abad yang ke-7, yaitu pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berpidato di muka kawan dan lawannya. Sedang Nabi Muhammad itu yatim piatu, tak berguru, bahkan buta huruf. Dia hanya membaca Quran beberapa ayat, yakni Quran surat Yasin ayat 38, 39, 40, surat Rahman ayat 5, surat Yunus ayat 5, surat Zumur ayat 5, surat Al-Anbiya ayat 30, surat An-Namal ayat 77, surat Al-An'am ayat 96, surat Ar-Rahman ayat 7, dan lain-lain ayat yang berkenaan dengan ilmu falak. Maksud semua ayat itu kira-kira: 1. Matahari itu adalah beredar atau berputar di tempat ketetapannya. 2. Tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam awang-awang atau udara itu adalah beredar, melayang-layang di tempat gelanggang peredarannya. 3. Matahari dan bulan itu beredar dengan perhitungan yang tertentu. 4. Bagi bulan itu Allah telah menetapkan pada beberapa tempat. 5. Allah yang telah menjadikan matahari itu terang dan bulan bercahaya, dan Allah telah menentukan pada beberapa tempat peredarannya, supaya manusia dapat mengetahui bilangan tahun dengan perhitungan yang tertentu. 6. Allah menggulingkan malam atas siang dan menggulingkan siang atas malam. 7. Tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui sesungguhnya langit dan bumi itu mula-mulanya keduanya adalah satu benda. Kemudian kami telah belah keduanya dan kami jadikan di atas kamu 7 langit. 8.
Engkau tahukah bumi itu engkau kira diam saja? Akan tetapi dianya itu berjalan sebagaimana jalannya awan. 9. Allah yang telah menjadikan bintang-bintang itu berguna untuk manusia, supaya manusia dapat petunjuk dari dia di lautan dan di daratan. 10. Langit itu diangkatnya memakai timbangan agar jangan jatuh. Sekianlah sebagian ayat-ayat Quran yang bersangkutan dengan ilmu falak yang dibacakan Nabi Muhammad di hadapan lawan dan kawannya pada abad yang ke-7. Selayang pandang kita lihat matahari turun naik, yakni menjelang pukul 12 matahari naik, dari pukul 12 sampai petang matahari turun. Pendapatan yang tersebut salah, yang sebetulnya matahari itu bukan turun naik, malahan ia berputar pada sumbunya. Untuk membuktikan bahwa matahari itu tidak turun naik, yaitu perhatikanlah orang menumpang oto, mobil atau kereta api, dan pandanglah ke kiri dan ke kanan. Kita lihat kayu-kayuan berjalan, padahal mobil atau kereta api yang lari. Begitu pula orang yang naik kapal terbang. Di waktu kapal naik, kita melihat ke bawah, kelihatan bumi yang turun, padahal bumi tetap. Dan sebenarnya kita yang naik di bawah kapal terbang. Disebabkan bumi yang melayang-layang mengelilingi matahari, maka rasa-rasanya matahari yang naik turun, padahal matahari tetap perputarannya pada sumbunya. Tanda bumi bulat dapat kita lihat bayang-bayang bumi bulat pada gerhana bulan. Kalau bayang-bayang bulat, tentu saja yang punya bayang-bayang bulat pula. Lihatlah kapal di tengah laut. Mula-mula kita lihat asapnya, kemudian kelihatan tiangnya, lantas kelihatan semuanya. Lihatlah cahaya lampu di atas menara api. Dari jauh kelihatan seolah-olah dianya terbit dari lautan. Setelah dekat nyatalah menara api tinggi dari muka lautan. Muka bumi yang menghadap matahari menjadi siang, dan pada muka bumi yang membelagang ke matahari, malamlah di situ. Penduduk Mekah, lawan dan kawan Nabi Muhammad mendengar pidato yang tersebut hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bahkan ada pula yang mengatakan, kasihan dahulu si Muhammad itu. Lurus dan benar, tak pernah berdusta. Sekarang ia telah gila atau majnun. Akan dibuat batu ujian untuk menguji kebenaran perkataan Nabi Muhammad itu. Tak ada perkakas. Mujurlah atas usaha orang barat. Dari abad ke-15 sampai abad ke-19 telah terbuka rahasia alam cakrawala itu. Dengan tidak disengaja mereka telah membenarkan warta berita yang dibawa Nabi Muhammad. Marilah kita letakkan setangkai bunga ke atas kuburan mereka itu, di mana diperdapat kabar seajaib itu oleh seorang anak yatim piatu yang tak pernah bersekolah, buta huruf, sedang sejak dari kecilnya sampai dewasa senantiasa menderita kepahitan hidup. Tidak saja di alam cakrawala yang besar itu diperdapat keterangan-keterangan yang menunjukkan kekuasaan Allah, bahkan pada mikrob atau hama yang besarnya 1/1000 kepala peniti akan dapat dilihat kebenaran Allah. Berkata Imam Abu Hanifah kepada para badui yang datang kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang sebuah pohon terpotong sendiri dengan rapinya menjadi sebuah perahu dengan tidak ada tukangnya, lalu turun dengan penuh muatannya dengan tak ada jurumudi yang menjalankannya, padahal di laut itu gelombang memukul dari kanan dan kiri, angin menghembus dari barat dan timur dengan hebatnya. Dalam pada itu perahu berlayar dengan aman dan teratur sampai kepada tujuannya. Boleh jadikah itu?" Maka jawab mereka, "Itu tidak boleh jadi." Berkata Imam Abu Hanifah, "Maha suci Allah, jikalau perahu tiada boleh jadi berlayar dengan tak ada jurumudi,
penjaga, pengatur, dan yang menjalankan, betapakah dunia dengan segala isinya ini bisa berdiri tegak, padahal bermacam-macam hal ihwalnya, berlain-lainan fiilnya, jauh letaknya dengan tiada yang menjadikan dan yang memeliharanya. Maka para badui itu pun sama menangis dan lalu memeluk agama Islam semuanya. Setelah Quran disiarkan ke tanah barat atau Eropa, maka beberapa ahli falak membohongkan isi Al-Quran, sebab di dalamnya ada disebutkan Allah menjadikan 7 petala langit. Menurut penyelidikan mereka, tidak ada langit berlapis-lapis menjadi 7 lapis. Bahkan tak ada langit perak, emas, intan, dan sebagainya. Kalau kiranya satu ayat Quran nyata bohong, palsu, maka berarti semua ayat-ayat Quran yang 6.666 ayat itu menjadi bohong semuanya. Seterusnya Nabi Muhammad pun menjadi tukang bohong pula. Di sini patut mereka itu diberi penerangan yang berdasarkan watenskap. Di dalam Quran, atap rumah dan awan disebutkan langit juga seperti firman Allah. Maksudnya kira-kira, maka hendaklah kamu rentangkan tali pada sama di atas atap rumah. Kemudian potonglah. Allah menurunkan hujan dari sama atau langit, yakni awan. Jadi sama atau langit artinya terke atas, yakni nyatalah awan dan atap rumah dinamakan langit juga. Jelaslah maksud Allah menjadikan 7 langit, yaitu 7 yang terke atas, yakni Allah menjadikan 7 bintang yang terke atas. Bukankah Allah menjadikan beribu-ribu bintang? Mengapa dikatakan hanya 7 bintang saja? Di sini ada sindiran atau rahasia, yaitu Allah mendidik supaya manusia mencari bintang yang 7 itu. Walaupun Allah mengatakan menjadi 7 bintang, maka bukanlah perkataan Allah itu menidakkan atau menafikan bahwa Allah tidak mengadakan bintang-bintang yang lain. Umpamanya berkata seorang kaya, aku ada mempunyai 7 kuda yang bagus. Itu bukanlah berarti bahwa orang kaya itu tidak ada kudanya yang lain. Padahal masih banyak lagi kudanya, kerbau yang ditaruhnya. Menurut pendapat ahli falak, yang dimaksud dengan 7 bintang yaitu 1. Bintang Merkurius atau Utarid, 2. Bintang Venus atau Zahrah, 3. Bintang Mars atau Marrik, 4. Bintang Jupiter atau Mustari, 5. Bintang Saturnus atau Zuhal, 6. Bintang Uranus atau Uranus, 7. Bintang Neptunus, Neptuna. Pada abad yang ke-18, ahli falak belum mendapat bintang Uranus dan bintang Neptunus, yaitu bintang nomor 6 dan bintang nomor 7. Sebelum sempurna alat-alat perkakas penglihat bintang, sebelum diperdapat bintang nomor 6 dan nomor 7, segala ahli falak mengatakan bahwa bumi dan matahari termasuk bintang-bintang yang 7 tadi. Setelah kelihatan bintang nomor 6 dan nomor 7, maka ahli falak itu mengubah pendiriannya, yaitu matahari dan bumi tidak termasuk bintang yang 7. Demikianlah keterangan yang dipikirkan manusia senantiasa berubah-ubah. Sebentar begini, sebentar begitu. Hanya firman Allah dan hadis Nabi Muhammad yang tidak berubah-ubah. Kalau kiranya Quran bukan dari Allah datangnya, pastilah akan bertemu beberapa kesalahan yang bukan-bukan atau dongeng-dongengan. Di abad yang ke-7 Nabi Muhammad telah membacakan ayat Quran di hadapan lawan dan kawannya. Maksudnya kira-kira, tidakkah kamu pikirkan bahwa Allah menjadikan 7 langit atau 7 bintang yang bertingkat-tingkat, setengahnya di atas dari setengahnya,
dan menjadikan pula Allah akan segala bintang-bintang mendapat cahaya dan matahari yang bercahaya sendiri seakan-akan lampu bagi segala bintang-bintang yang lain. Untuk mendapat bintang nomor 7, nomor 6 telah botak kepala ahli falak, mati satu, ganti ratusan, habis tahun berganti tahun, habis tahun berganti abad, memakai ongkos yang tidak sedikit, barulah diperdapat bintang yang 7. Tetapi dengan tidak disengaja mereka itu telah menjadi saksi membenarkan bahwa sungguh-sungguh Allah itu wajib ada zatnya dan Nabi Muhammad itu sebenarnya pesuruh Allah. Apakah mengetahui ilmu falak itu hanya sekedar untuk menguatkan iman atau percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad saja? Tidak, bukan itu saja. Perhatikan firman Allah maksudnya kira-kira. Kami Allah menghiasi langit-langit dunia dengan perhiasan bintang-bintang. Lagi firman Allah maksudnya kira-kira. Allah yang menjadikan bagimu akan bintang-bintang supaya kamu pergunakan untuk mencari jalan di dalam kegelapan daratan dan lautan. Adakah patut sekiranya seorang raja besar telah menghiasi mahliganya, sesudah mahligai itu dihiasi dengan sempurna diberikannya kepada rakyatnya, padahal rakyatnya tidak mengetahui apa maksud perhiasan itu dan apa gunanya? Kapal besar-besar yang mengarungi lautan di seluruh dunia tidak akan dapat berlayar, terkecuali kalau sudah mengerti peredaran letak bintang-bintang yang menjadi pedoman jalannya. Dengan kapal-kapal itulah dapat dilaksanakan ekonomi ke seluruh dunia, mengetahui waktu sembahyang, mengetahui arah kiblat di Mekah, mengetahui bulan Ramadan adalah bersangkutan dengan ilmu bintang. Tidak sedikit ayat-ayat Quran menerangkan bahwa bintang-bintang itu adalah menjadi pedoman perjalanan di laut maupun di daratan. Sekiranya tidak diusahakan oleh ahli falak, tidak dapat dilancarkan ekonomi di seluruh dunia ini, dan tidaklah akan dapat satu-satu benua berhubungan dengan benua yang lain. Ya, amat penting sekali ilmu falak itu, yaitu pertama untuk menguatkan rukun iman yang ke-6 perkara. Kedua, untuk melancarkan sembahyang dan puasa. Ketiga, untuk pelaksanaan ekonomi dan pergaulan bangsa-bangsa dan lain-lain. Tetapi amat sayang sekali umat Islam yang telah membaca Quran 14 abad lamanya masih memandang enteng ilmu falak itu. Di sini penyusun buku ini berseru kepada pemimpin-pemimpin negara, bangsa dan tanah air, diharap akan mempertinggi mutu sekolah-sekolah yang berdasarkan keislaman, supaya umat Islam dapat dibawa duduk sehamparan makan sehidangan dengan bangsa-bangsa yang merdeka di seluruh dunia ini. Setelah berabad-abad dilakukan penyelidikan atas cakrawala itu, maka ahli falak telah dapat mengira-ngirakan betapa besarnya bintang-bintang itu, dan betapa jauh gelanggang peredarannya, dan betapa jauhnya dari matahari, yaitu seperti daftar di bawah ini.